2 kian snakeberry, 1 liang dan 6 kian bambu, 4 kian oleander. Kinmu membawa Hulinger ke perbendaharaan Akademi Kekaisaran, menyerahkan resepnya, dan membeli ramuan yang dibutuhkannya. Ia kemudian berkata kepada Hulinger, obat yang akan kuracik kali ini bernama Los Incense, sejenis obat bius. Kakekku, seorang apoteker, pernah menggunakannya untuk menjatuhkan seekor naga. Meskipun lembu itu kuat, ia pasti bisa menjatuhkannya. Namun, obat ini harus diracik dalam tungku alkimia khusus, kecerobohan tidak boleh ditoleransi. Hulinger bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Aroma yang dipancarkan obat ini bahkan dapat melumpuhkan seekor naga, apalagi seorang apoteker yang memurnikan pil. Kinmu tertawa dan berkata, jika tungku alkimia tidak disegel, aromanya akan keluar setelah obatnya dibuat. Jika melewatinya, aku khawatir bahkan para ahli agung alam surgawi pun akan jatuh. Aku tidak punya tungku alkimia yang disegel seperti itu, jadi aku harus meminjamnya dari istana tabib kekaisaran untuk digunakan. Tiba-tiba terdengar suara yang tak asing, dokter kecil, kamu mau pergi kemana? Kinmu melihat ke arah suara itu dan berkata sambil tersenyum, jadi, ini dokterku. Ya, Anda dari Imperial College. Saya akan memanggil Anda guruku. Dokterku cepat-cepat berkata, berhenti bicara begitu. Memalukan, dokter jenius kecil, sore ini saya yang akan memberikan kuliah. Saya akan berbicara dengan para ahli tentang prinsip-prinsip kedokteran. Kau dokter jenius, jadi kau bisa melakukannya untukku. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya hanya seorang mahasiswa, bagaimana saya bisa mengajar? Lagi pula, saya ada urusan lain di sore hari, jadi saya khawatir saya tidak bisa pergi. Saya berencana untuk membuat ramuan untuk sore ini. Dokterku sedikit kecewa, tetapi tiba-tiba matanya berbinar dan dia bertanya, Anda ingin membuat ramuan? Kinmu tersenyum dan berkata, ini bukan alkimia sebenarnya, ini hanya obat. Mata dokterku berkedip. Apoteker kecil, bolehkah saya mengamati? Kinmu ragu sejenak, lalu mengangguk. Aku berencana meminjam tungku alkimia di aula tabib kekaisaran. Kalau kau ingin melihatnya, ayo kita pergi bersama. Dokterku sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, dokter kecil, pergilah ke istana tabib kekaisaran dulu. Aku akan segera kembali. Setelah itu, ia pun pergi secepat kilat. Kinmu berjalan menuju aula tabib kekaisaran. Sebelum tiba di depan aula, tabib kekaisaranku sudah menunggu di sana. Selain dia, ada juga tabib kekaisaran Yu, dan yang lainnya dari biro tabib kekaisaran, semuanya tampak bersemangat. Kinmu bingung, dia hanya ingin membuat obat bius biasa. Mengapa perlu mengerahkan begitu banyak orang? Dokter ajaib kecil, cepatlah. Beberapa tabib kekaisaran mendesak, berbicara serempak, apakah kita perlu menyalakan tungku api bumi? Kami bisa membantu. Tanaman obat apa saja yang digunakan? Bagaimana urutan penggunaannya? Kapan itu sipil dan kapan itu militer? Bagaimana energi vital mengalir saat melakukan teknik tersebut? Kinmu berjalan ke aula tabib kekaisaran bersama mereka, dan melihat sebuah tungku besar di depan mereka. Mungkin butuh 2 atau 3 tahun untuk memurnikan ramuan di tungku ini. Seharusnya digunakan oleh tentara, atau untuk memurnikan ramuan yang mengguncang bumi. Selain itu, terdapat tungku alkimia besar dan kecil lainnya. Di bawah tungku-tungku ini terdapat formasi rune yang terhubung dengan api bawah tanah 3000 kaki. Api bawah tanah tersebut dapat disedot keluar dan digunakan untuk memurnikan pil. Apakah ada tungku tertutup? Tanya Kinmu. Dokter kecil, silakan lewat sini. Tabib kekaisaran, Anda segera membawanya ke tungku batu di aula tabib kekaisaran dan berkata sambil tersenyum, tungku ini adalah tungku tertutup. Tabib ilahi kecil, apakah menurutmu ini berfungsi? Mata Kinmu berbinar. Ia melihat tungku batu itu dipotong langsung dari batu giok, dilubangi dari atas ke bawah. Di dalamnya, 8 trigram dan 5 elemen tersusun rapi, tanpa lubang udara. Cukup disatukan dan diputar, semuanya akan kedap udara. Bahkan jika ramuan itu meledak di dalam tungku, kemungkinan besar tidak akan mampu meledakkan tungku tersebut. Berhasil. Kinmu membuka tungku, memeriksanya dengan saksama, lalu menempatkan setiap herba sesuai urutan 8 trigram dan 5 elemen. 8 trigram dan 5 elemen tungku batu ini memiliki urutannya masing-masing.
Setelah beberapa saat, kotak-kotak akan terbuka dan herba di dalamnya akan jatuh ke dalam tungku, sehingga tidak perlu lagi mengangkat tutup tungku untuk menambahkan herba. Dia meletakkan tanaman herbal itu di tempatnya dan segera bertepuk tangan, mengeluarkan api bumi dari formasi rune di tanah untuk menyalakan tungku batu. Hullinger tidak memperhatikan alkimia, hanya melihat sekeliling, sementara beberapa tabib tua berambut putih memperhatikan dengan penuh minat. Mata tabib Yu berbinar ketika melihat teknik Qinmu, dan ia berseru kagum, teknik ini sungguh luar biasa, dan sungguh luar biasa. Dokter muda jenius, mengapa kau harus melakukan teknik ini 13 kali berturut-turut? Qinmu berkata, batu dan ungu adalah batu giok. Khasiat obatnya tersembunyi di dalam batu giok. Mengekstrak khasiat obatnya lebih sulit daripada herbal lain, jadi perlu melakukan 13 ketukan berturut-turut untuk mengekstrak khasiat obatnya. Kultivasi saya relatif lemah. Jika kalian para guru memiliki kultivasi yang kuat, kalian tidak perlu 13 ketukan. Kalian hanya perlu menyempurnakan khasiat obatnya. Beberapa dokter tua mengangguk berulang kali dan menuliskannya dengan cepat. Qinmu berkomunikasi dengan mereka sambil memurnikan ramuan. Namun, para tabib tua lebih banyak bertanya, sementara ia jarang bertanya. Ia hanya menjelaskan teknik farmakologi dan alkimia kepada mereka. Apakah ini tangan naga dan harimau? Tiba-tiba, dokterku berubah pikiran dan berkata dengan suara putus asa, teknik ini telah hilang. 3 dokter tua lainnya juga memperlihatkan keterkejutan, menatap telapak tangan Qinmu yang terbang, ingin mengingat teknik Qinmu. Tabib kekaisaran berambut putih Yu bergumam, tangan naga harimau telah hilang selama 200 tahun. Aku tak pernah menyangka akan melihat teknik alkimia legendaris ini lagi di sini bersama dokter jenius muda. Apa aku sedang bermimpi? Jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu saat aku senggang, tapi aku sedang tidak punya waktu akhir-akhir ini. Qinmu telah mencapai tahap kritis alkimia dan terlalu sibuk untuk fokus. Teknik tangan naga harimau hanyalah salah satu dari ratusan teknik yang diajarkan apoteker kepadanya, dan itu tidak terlalu istimewa. Ia merasa menyebarkan berita itu tidak akan menjadi masalah besar. Hal terpenting dalam alkimia adalah menguasai farmakologi, dan teknik hanyalah pelengkap. Meskipun demikian, teknik ini sangat penting di mata beberapa tabib kekaisaran. Selain teknik, ada juga formula eliksir, harta karun yang didambakan oleh banyak praktisi medis. Jika mereka mendapatkan formula eliksir yang unik, mereka akan menghargainya seperti harta karun dan tidak akan mudah mewariskannya kepada orang lain. Ini benar-benar berbeda dari apa yang diajarkan apoteker kepada Qinmu. Apoteker tersebut tidak percaya tahayul tentang resep atau teknik pengobatan mujarab, dan hal terpenting yang diajarkannya kepada Qinmu adalah farmakologi. Ia tak pernah menyangka betapa dahsyatnya apa yang diajarkan apoteker itu. Ia pikir itu semua hanyalah hal biasa. Keterkejutan para tabib kekaisaran ini membuatnya bingung. Saat itu, Qinmu sudah siap untuk mengambil obat. Tekniknya semakin cepat, memukau orang-orang. Hanya dalam beberapa saat, beberapa dokter melihat lebih dari 10 teknik yang hilang, beberapa di antaranya bahkan lebih rumit daripada teknik tangan naga dan harimau. Banyak teknik melintas, dan setiap teknik menghasilkan berbagai bentuk perubahan pada api bumi. Sebelum para tabib kekaisaran sempat menyadarinya, Qinmu sudah berhenti dan menunggu dengan tenang di samping tungku batu. Ketika tungku batu mendingin, vitalitas Qinmu tiba-tiba berubah menjadi vitalitas Xuanwu. Telapak tangannya semakin dingin. Ketika ia menekan telapak tangannya ke tungku batu, lapisan es dengan cepat terbentuk di dinding tungku. Setelah beberapa saat, Qinmu meminta para tabib istana dan Hullinger untuk mundur. Kemudian, sambil menahan napas, ia dengan hati-hati membuka tungku batu. Ada lapisan tipis kabut merah muda di dasar tungku. Qinmu mengembangkan ki kura-kura hitam dengan satu tangan untuk mendinginkan kabut, dan dengan tangan lainnya ia mengeluarkan botol giok kecil. Ki di dalam botol berubah menjadi metode traksi, yang menarik kabut di dasar tungku dan memasukkannya ke dalam botol giok. Dia buru-buru mengencangkan tutup botol, tetapi masih belum merasa tenang. Dia menggunakan energi Xuanwu untuk mengubahnya menjadi bola es hitam untuk menyegel mulut botol, dan baru saat itulah dia menghela napas lega. Obat yang saya butuhkan telah disiapkan. Qinmu berterima kasih kepada para tabib istana dan berkata sambil tersenyum, guru-guru,
saya ada urusan lain, jadi saya tidak akan mengganggu kalian. Kelas sore saya. Dr. Yu tersenyum dan berkata, urus saja urusanmu sendiri. Kalau nanti ada urusan, tidak perlu datang mendengarkan ceramah saya. Kalau ada waktu, datang saja dan beri kami ceramah tentang tulang tua dan berlatih memurnikan pil. Itu sudah cukup. Qin Mu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Begitu dia pergi, beberapa dokter tua bergegas berkumpul. Dr. Yu berseri-seri kegirangan dan berkata, Tuan-tuan, sudahkah Anda mencatat semua ramuannya? Dr. Yu gemetar dan berkata, bagaimana kau bisa menyembunyikannya dari kami? Aku bisa tahu jenis herbal ini hanya dengan menciumnya. Bahkan beberapa sen pun tidak bisa disembunyikan dari hidungku. Apa susunan 8 trigram dan 5 elemen? Dokterku tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya sudah menguasainya. Jadi apa tekniknya? Beberapa orang tua tertawa serempak dan berkata, kita masing-masing menghafal setengahnya, dan ketika kita menggabungkannya, kita dapat meniru tekniknya. Dokterku ragu sejenak dan berkata, tapi waktu dia mengambil obat tadi, dia meminta kita pergi jauh, dan saya tidak menuliskan metodenya. Lagi pula, kita tidak tahu obat apa yang sedang dia racik. Kalau kita raciknya gegabah, mengumpulkan obatnya hanya masalah kecil, tidak akan terlalu merepotkan. Soal jenis obat apa yang sedang diracik, kau akan tahu setelah menciumnya. Obat yang diracik oleh dokter jenius cilik itu pasti luar biasa. Beberapa tabib tua sangat gembira. Tabib Yu segera pergi ke perbendaharaan untuk mengambil ramuan, sementara para tabib tua lainnya membersihkan tungku batu. Sekembalinya tabib Yu, mereka segera menyusun ramuan-ramuan tersebut ke dalam kotak 8 trigram dan 5 elemen secara berurutan. Beberapa dokter tua bekerja sama satu sama lain, menghisap api bumi, dan masing-masing dari mereka melakukan satu atau lebih teknik untuk memurnikan obat di sekitar tungku batu. Tak lama kemudian, banyak cendekiawan datang ke aula tabib kekaisaran untuk menghadiri kuliah, tetapi para dokter senior sibuk menyempurnakan pengobatan mereka dan tidak punya waktu untuk hadir. Akademi kekaisaran telah dihadang oleh para pengikut Tao dan kemudian para pengikut Buddha dari kuil Leiyin Agung, yang menyebabkan banyak orang terluka. Hal ini menyadarkan para cendekiawan Akademi Kekaisaran akan pentingnya aula tabib kekaisaran, dan ketika kelas dimulai, mereka pun datang untuk hadir. Para cendekiawan dipenuhi kekaguman akan teknik-teknik yang tak terduga dan luar biasa dari para tabib kekaisaran ini. Tabib kekaisaran Yu dan yang lainnya terus bergerak mengelilingi tungku batu, sosok-sosok mereka saling bertautan seperti kupu-kupu yang berterbangan di sekitar api. Mereka benar-benar memancarkan aura seorang bijak, jelas-jelas ahli dalam Dao. Tiba-tiba, beberapa lelaki tua berhenti, meletakkan tangan, mengatur napas, dan menunggu tungku batu mendingin. Pada titik ini, beberapa dokter senior agak ragu-ragu. Dokterku meletakkan tangannya di atas tungku batu dan berkata, sepertinya begini caranya. Tangannya hanya menempel di sana. Dokter Yu tersenyum dan berkata, gagal pun tak masalah. Paling buruk, kita bisa coba lagi. Ayo kita nyalakan tungkunya. Dokter Yu melangkah maju dan mengangkat tutup kompor. Tiba-tiba, aroma harum memenuhi hidungnya. Ia tak kuasa menahan tawa dan berkata, baunya enak sekali, yang harum, ah. Ledakan. Dokter Yu masih memiliki senyum aneh di wajahnya. Senyum itu seperti bunga yang setengah mekar, yang hanya sempat tersenyum setengah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabib Istana Yu, dan yang lainnya juga terlentang sambil tersenyum. Banyak cendekiawan yang menyaksikan dari jauh berteriak ketika melihat ini. Beberapa ingin menyelamatkan orang, dan beberapa ingin melarikan diri. Tiba-tiba, semua cendekiawan merasa seolah-olah anggota tubuh mereka telah lenyap, dan mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Mereka tidak saja merasa anggota tubuh mereka hilang, tetapi bahkan mata, hidung, telinga, dan bahkan kepala mereka hilang. Bahkan janin rohani mereka tiba-tiba lumpuh dan tidak dapat bergerak, dan vitalitas mereka pun menjadi kaku. Seseorang di istana tabib kekaisaran telah diracuni. Beberapa cendekiawan yang melewati aula segera menyadari situasi yang tidak biasa di aula tabib kekaisaran. Salah satu dari mereka bergegas keluar dan berteriak, aku akan menelepon Imperial Chollege. Kalian cepat masuk dan selamatkan mereka. Dua cendekiawan lainnya bergegas masuk ke aula, tetapi mereka langsung terjatuh setelah mencium bau harum.
Tak lama kemudian, Master Fucking dari Aula Qingyang bergegas masuk bersama beberapa biksu, meraung ke dalam aula dan berteriak, cepat dan selamatkan mereka. Plop, plop, para biksu jatuh ke tanah satu demi satu. Bagaimanapun, Guru Zen Fucking memiliki kekuatan yang luar biasa, jadi ia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Tepat ketika ia mencapai pintu aula, ia akhirnya tak mampu bertahan dan jatuh di luar pintu aula. Guru Zen Fucking juga telah diracuni. Beberapa cendekiawan di luar bergegas maju untuk menyelamatkan Guru Zen Fucking, tetapi tiba-tiba mereka mencium aroma harum dan jatuh ke tanah satu demi satu. Para cendekiawan di sekitarnya melihat ini dan berteriak minta tolong sambil berlari ke arah mereka, tetapi sebelum mereka bisa mencapainya, mereka jatuh ke tanah tanpa peringatan apapun. Para cendekiawan dari kediaman cendekiawan, kediaman kekuatan ilahi, dan Taman Pangeran Kekaisaran juga mendengar berita itu dan bergegas. Para mahasiswa Imperial College dari aula lain juga bergegas keluar untuk menyelamatkan orang-orang. Di depan gerbang gunung, beberapa cendekiawan mendengar tentang kejadian ini dan tidak punya waktu untuk melawan para murid Buddha. Mereka bergegas mendaki gunung untuk menyelamatkan sesama murid. Bashan Jijiu juga mendapat berita itu dan bergegas ke depan Istana Tabib Kekaisaran, hanya untuk melihat ratusan cendekiawan dan mahasiswa Universitas Kekaisaran tergeletak di depan istana. Aroma dupa yang hilang telah menyebar dari aula Tabib Kekaisaran hingga keluar aula. Taois Lingyun dan yang lainnya dari Imperial College berdiri tak jauh dari sana, wajah mereka berubah drastis. Tiba-tiba, Taois Suofeng dari aula Zenyuan melangkah maju, lengan bajunya berkibar tertiup angin, dan berkata dengan suara berat, racun ini sangat kuat. Kita harus meniup gas beracun itu sebelum kita bisa menyelamatkannya. Panggilan. Ia meniupkan dua hembusan angin dari lengan bajunya, menghembuskannya ke arah aula Tabib Kekaisaran. Wajah Bashan Jijiu berubah drastis, dan ia berteriak tegas, berhenti bertiup. Sebelum Taois Sufeng di aula Zenyuan sempat pulih dari keterkejutannya, aroma harum aula terhembus keluar dan menyebar. Bashan Jiji berteriak, tahan napasmu. Namun, sudah terlambat. Aroma dupa yang hilang menyebar kemana-mana, dan para cendekiawan berjatuhan ke tanah satu demi satu, tubuh mereka kaku. Perguruan tinggi kekaisaran memiliki kultivasi yang mendalam, dan ia hanya merasakan anggota tubuhnya mati rasa, kaki dan telapak kakinya lemas, dan vitalitasnya melemah sehingga ia tak bisa bergerak. Bashan Jijiu melihat peluang sejak dini dan memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Ia hanya menghirup sedikit aroma dan langsung mengeluarkan aroma tersebut dari tubuhnya dengan energi sejatinya yang kuat. Melihat sekeliling, ia melihat banyak cendekiawan berjatuhan berkelompok. Oh tidak, apakah ini akan memusnahkan keluarga kita? Ia merasakan kesedihan di hatinya. Ia takut aroma ini akan segera menyebar ke seluruh Akademi Tai. Hanya sekitar selusin orang yang bisa tetap tak sadarkan diri. Orang-orang ini memiliki tingkat kultivasi di atas alam manusia surgawi dan mampu mengeluarkan aroma aneh itu dari tubuh mereka. Akademi Taixue adalah tempat suci nomor satu di dunia saat ini, tetapi sekarang tempat itu akan dihancurkan oleh aroma aneh ini. Rasanya hampir sama dengan pemusnahan seluruh keluarga. Racun macam apa yang sedang diracik oleh para bajingan tua di Istana Tabib Kekaisaran itu? Dia tidak tahu bahwa dupa itu bukan racun, melainkan obat bius. Setelah 1 atau 2 jam, efek obat bius itu akan hilang dan tidak akan membahayakan siapapun. Pada saat ini, sebuah labu tiba-tiba melayang ke udara di depan Akademi Kekaisaran. Mulut labu itu mengarah ke bawah, dan daya hisap yang dahsyat datang dari puncak gunung, menyedot aroma yang perlahan menyebar bersama udara ke dalam labu tersebut. Angin kencang bertiup ke atas gunung. Tak lama kemudian, aroma aneh itu menghilang. Bashan Jiji menghela napas lega, untungnya, pendeta kepala ada di sini, jadi seluruh gunung tidak tersapu. Tapi saya khawatir orang-orang ini. Bashan Jijiu ragu-ragu dan berkata, Jijiu Agung, kudengar beberapa tabib istana melakukan kesalahan saat meramu obat. Leluhur muda itu mencibir, beberapa dokter di aula medis kekaisaran tidak mampu membuat obat bius sekuat itu. Pasti bocah kecil itu yang membuat obat di aula, dan akhirnya membuat kesalahan dan bahkan membuat dirinya sendiri mati rasa, dan juga membuat semua cendekiawan di akademi mati rasa. Begitu dia mengatakan hal ini, matanya tiba-tiba melebar dan dia menatap sesuatu yang tidak jauh.
Basyan Jijiu bingung, dan melihat ke arah yang ditujunya, matanya terbuka lebar. Saya melihat seorang cendekiawan muda berjalan mengelilingi Imperial College dari gunung belakang, sambil memegang seekor lembu biru besar yang luar biasa agung di tangannya. Lembu biru besar itu juga lumpuh, dengan keempat kukunya terikat, dan keempat kakinya menghadap ke langit. Pemuda itu menggendongnya ke arah saya. Dan di kuku sapi itu duduk seekor rubah kecil, putih bersih tanpa jejak warna lain. Cendekiawan muda itu sedikit terkejut ketika melihat mayat berserakan di tanah. Kemudian, ia melihat Basyan Jiji dan leluhur muda itu, dan raut wajahnya berubah drastis. Ia segera membuang lembu hijau itu, menangkap rubah itu, dan melarikan diri. Anak sapi kecilku, Basyan Jiji bergegas menghampiri dan menangkap lembu biru yang lumpuh itu. Dengan raut wajah kesakitan, ia berkata dengan marah, "Bajingan, kau telah menjatuhkan tungganganku. Aku takkan pernah melepaskanmu." Sebelum Qinmu sempat berlari jauh, kerah bajunya tiba-tiba menegang dan ia diangkat oleh Tuan Muda. Kemudian, pemandangan di depannya berubah dengan cepat, dan sesaat kemudian ia muncul di depan aula tabib kekaisaran, berdiri di antara mayat yang tergeletak di tanah. Qinmu menatap rubah putih di sampingnya dengan patuh, dan rubah putih itu juga menatap kaki depannya yang berbulu dengan patuh. Tuan muda itu tertawa dengan marah, sambil menunjuk ke arah mayat-mayat yang berserakan di tanah, dan terdiam cukup lama. "Berdiri di pojok," teriak tuan muda itu setelah menahannya cukup lama. Qinmu dan Hu Linger berjalan ke sudut aula tabib kekaisaran dan berdiri di sana dengan kepala tertunduk. Leluhur muda itu berwajah muram dan berjalan mondar-mandir di depan pria dan rubah itu dengan tangan di belakang punggungnya. Tiba-tiba, ia berteriak, "Siapa yang meracuni kita?" Qinmu segera berkata, "Akulah yang melumpuhkan sapi itu." Mengenai para cendekiawan dan pendeta kepala itu, aku tidak tahu apa-apa tentang mereka. Leluhur muda itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana Anda menyelesaikannya?" Qinmu berkata dengan jujur, "Jika mereka tidak menghilang, tunggu sebentar dan mereka akan pulih." Leluhur muda itu mendengus dingin, mengacungkan jarinya, dan memarahi, "Baru beberapa hari di Akademi Kekaisaran, kau sudah mengacaukan segalanya. Kau sudah menghajar hampir semua cendekiawan di kediaman cendekiawan, dan hampir merobohkan seluruh rumah. Kau sudah menancapkan kepala di dinding dan orang-orang di ladang, apa kau pikir aku tidak tahu? Kau telah menjungkirbalikkan Akademi Kekaisaran Lingyun di hadapan Kaisar, dan sekarang kau telah meracuni tunggangan Basyan Jiji. Belum lagi Istana Tabib Kekaisaran, kau juga telah meracuni hampir semua orang di Akademi Kekaisaranku. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Menghancurkan semua orang di ibu kota?" Qinmu berpikir sejenak, menggaruk kepalanya, dan berkata, "Seberapa besar tungku yang dibutuhkan untuk memurnikan dupa hilang sebanyak itu? Maksudku, dupa hilang yang meresahkan para cendekiawan dan pendeta kepala ini jelas bukan hasil pemurnianku." Leluhur muda itu murka, "Kalau begitu katakan padaku, mengapa kau menaklukkan gunung Basyan Jiji?" Basyan Jiji datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ya, mengapa kamu melumpuhkan sapiku?" Qinmu mengerjap dan berkata, "Aku hanya bercanda. Aku berencana untuk mencuri beberapa sayuran dari kebun. Akhir-akhir ini aku terlalu banyak makan makanan berminyak, jadi aku ingin mengubah seleraku." Imam besar Basyan curiga dan bertanya, "Kau menabrak sapiku. Kenapa kau tidak mencuri sayurannya saja, malah membawanya? Apa kau tertarik dengan sayuran di kebunku, atau sapiku sayuranmu?" Ini, Qinmu menatap rubah kecil yang berdiri di sudut bersamanya, dan rubah kecil itu tidak dapat menemukan alasan. Basyan murka, "Kau tidak bisa mengatakannya. Bagaimana kau bisa bilang aku harus menghukummu? Imam besar, dia baru saja naik gunung dan berani memakan ternakku dan meracuni mereka. Dia hampir membunuh semua cendekiawan di Akademi Kekaisaran. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup." Leluhur muda itu terbatuk dan berbisik, "Basyan, dia adalah murid Raja Racun." Basyan Jijiu terkejut, "Raja Racun? Raja Racun yang mana?" Patriark muda itu berbisik, "Siapa lagi? Tentu saja Raja Racun berwajah giok. Dia tabib jenius dari Huaxiang yang menyembuhkan penyakit Ibu Suri. Dia tabib yang handal, dan keahliannya dalam meracuni tidak kalah dengan Fu Yuanxing dari Istana Guru Kekaisaran." Basyan Jijiu merasa ngeri dan segera menjauh dari Qinmu. Ia berkata sambil terkekeh,
karena sapiku baik-baik saja, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Yang mulia Jijiu, kau yang akan mengurusnya. Tuan muda berada dalam dilema. Qinmu baik dalam segala hal, kecuali bahwa dia merepotkan. Kepala desa dan yang lainnya telah melatih Qinmu dengan sangat baik, dan leluhurnya juga sangat puas. Namun, menimbulkan masalah bagi Akademi Tai hanyalah masalah kecil, tetapi jika ia berakhir di Sekte Tianmo, akan sangat mengerikan menimbulkan masalah bagi Sekte Tianmo. Tiba-tiba, leluhur muda itu tersenyum ramah dan berkata, saya akan mengundurkan diri dalam 2 bulan dan tidak mampu menimbulkan masalah lagi. Bisakah Anda bersikap baik selama 2 bulan ke depan? Qinmu mengangguk dan membantah, dupa yang membuat Akademi Tai mati rasa itu bukan buatanku. Leluhur muda itu tersenyum dan bertanya, siapa yang menyebarkan resep dupa yang hilang? Qinmu menundukkan kepalanya. Leluhur muda itu memanggil Basan, imam kepala, dan berkata, Basan, kemarilah. Basyan Jiji melangkah maju, dan leluhur muda itu berkata sambil tersenyum, selama 2 bulan ini, awasi dia baik-baik. Setelah 2 bulan, aku akan mundur, dan kamu bisa bersantai. Yang dimaksud imam besar ialah, Imam besar Basan maju ke depan, mengangkat telapak tangannya dan membuat gerakan memotong ke bawah, dengan raut wajah penuh tanya. Leluhur muda itu tersenyum dan berkata, kau terlalu banyak berpikir. Dia dokter ajaib. Dia bahkan menyembuhkan penyakit Ibu Suri. Dan 1 dosis anestesi saja bisa melumpuhkan seluruh gunung. Kalau kau membunuhnya, aku akan membunuhmu. Sang guru gunung tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, tidak masalah bagiku untuk mengawasinya, tapi aku orang yang liar dan tidak terbiasa tinggal di pegunungan. Leluhur muda itu tersenyum dan berkata, bawa dia kemanapun kau pergi. Basyan Jijiu setuju. Leluhur muda itu mengembuskan napas busuk dan berkata, jangan hanya berdiri di sana. Bawa keluar para cendekiawan dan imam kepala yang gugur ini dan biarkan mereka bernapas. Qinmu dan Basyan Jijiu bergegas ke aula tabib kekaisaran dan membawa semua orang keluar. Sebagian besar cendekiawan dari Imperial College tersungkur, dan beberapa dari Imperial Academy juga tersungkur. Setelah efek dupa menghilang, semua orang terbangun satu demi satu, tetapi kepala mereka masih sedikit pusing dan mereka belum bisa pulih sepenuhnya untuk sementara waktu. Beberapa dokter tua di aula medis kekaisaran meminta maaf kepada semua orang, merasa sangat malu, tetapi kekaguman mereka terhadap Qinmu meningkat sedikit lagi. Barulah mereka mengerti mengapa Qinmu meminta mereka menjauh saat ia mengambil obat. Khasiat afrodisiak yang hilang terlalu kuat, dan Qinmu khawatir akan bocor, jadi ia meminta mereka menjauh karena alasan inilah mereka tidak melihat bagaimana Qinmu mengumpulkan obat, yang menyebabkan kekacauan besar ini. Untungnya, itu hanya obat bius. Jika itu racun mematikan yang bisa membunuh orang setelah menciumnya, saya khawatir sebagian besar calon elit kerajaan Yan Kang pasti sudah mati. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, Hati dan putra Buddha serta guru Jingning telah hilang.